أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah karena kita di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, menjadi tetamu Allah. Dan semestinya ketika kita menjadi tamu Allah, kita harus tahu adab sopan santun menjadi tetamu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita apabila diundang oleh orang-orang yang kita cintai, pasti kita akan menghormati undangannya dan jemputannya. Apalagi yang mengundang para pembesar-pembesar negara ataupun orang yang tokoh masyarakat, pasti kita akan hadir di awal waktu untuk menghormati orang yang mengundang kita. Dan di bulan Ramadan yang mengundang kita untuk menerima jamuan-jamuan Allah, yaitu Allah sendiri, pencipta alam semesta, pencipta kita, yang memberikan kenikmatannya kepada kita yang tak terhingga. Maka sewajibnya kita menghormati undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Undangan ini bukan undangan jamuan makanan seperti undangan manusia, tetapi kita akan diberi jamuan-jamuan maknawiyat, kerohanian yang luar biasa, yang akan merubah seluruh kehidupan kita dari yang negatif menjadi positif, dari yang buruk menjadi baik, dari yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna, dari yang selalu bermaksiat menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Karena di sana kita akan diberikan targhibat, yaitu perangsang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam riwayat dari Rasulullah SAW, Nabi sendiri mengatakan tentang bulan Ramadan ini luar biasa kita menjadi tetamu Allah. Sehingga Nabi mengatakan apa? Dalam riwayat, syahrun huwa indallah afdalus syuhur. Bulan ini di sisi Allah paling utamanya di antara bulan-bulan. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Dan hari-harinya paling utamanya hari-hari. Walayalihi afdalul layali, dan malam-malamnya paling utamanya malam-malam yang ada. Wasa'atuhu afdalus sa'at, dan masanya, waktunya adalah sebaik-baik waktu dan masa. Huwa syahrun du'itum fihi ila diafatillah. Anda di bulan ini diminta menjadi tetamu Allah. Diminta jadi tetamu, diundang. Dan sewajarnya bagi kita yang mendapat undangan harus mendatangi undangan itu untuk menghormati zat yang mengundang kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Diundang untuk apa? Dijadikan waju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan Anda di bulan Ramadan dipanggil, dijadikan untuk orang yang mendapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Anfasukum fihi tasbih. Nafas kalian di bulan Ramadan adalah merupakan tasbih kepada Allah, bagaikan yang bertasbih. Kalau kita mengetahui dalam riwayat bahwa ini benda-benda yang ada di alam semesta, daripada jamadat ataupun hewan, semuanya bertasbih kepada Allah. Di sini di bulan Ramadan, nafas kita dijadikan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naumukum fihi ibadah. Dan tidur kalian di bulan Ramadan ini adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Tapi bukan menjadikan seluruh puasa ini tidur.
Ya, karena kita ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat dan yang lain-lain, kewajiban rumah tangga yang kita wajib lakukan. Jadi ketika tidur sewajarnya sebagai manusia, secukupnya untuk menghilangkan lelah. Tapi walaupun tidur untuk menghilangkan lelah itu, Allah memberi ganjaran bagaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalukum fihi magbul, dan amalan kalian di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalukum fihi mustajab wa du'aukum fihi mustajab, dan doa kalian di bulan Ramadan ini mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan lain belum tentu diterima, tapi di bulan Ramadan Allah melalui nabinya meyakinkan kita bahwa doa kita akan mustajab. Terus apa? Fas'alullah rabbakum biniyatin shadiqah. Karena sudah mustajab, mintalah kepada Allah dengan niat yang jujur, yang benar. Berdoa dengan niat yang benar dari hati. Wa qulubin tahirah, dan hati-hati yang suci. Jangan sampai ada kotoran di dalam hati. Jangan sampai ada syirik di dalam hati. Jangan sampai ada dengki di dalam hati. Jangan sampai ada hasud di dalam hati. Jangan sampai ada iri hati kepada orang lain di dalam hati. Jangan sampai hati ini terkotori dengan merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kebersihan hati penting. Ya, ini wa qulubin tahirah. Supaya apa? Kalau sudah minta kepada Allah dengan niat yang jujur, hati yang suci, suruh minta apa? An yuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih, agar memberi kepada Anda taufik untuk berpuasa di dalamnya. Taufik berpuasa ini tidak setiap orang akan mendapat taufik daripada Allah untuk melaksanakan puasa yang benar-benar puasa. Kalau hanya puasa untuk menahan haus dan lapar, semua manusia bisa melakukan. Tetapi puasa yang benar-benar puasa ini, yaitu puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan daripada bermaksiat kepada Allah. Yaitu puasanya al-jawarih, yaitu panca indera kita. Puasanya mata, puasanya telinga, puasanya mulut, puasanya tangan, puasanya kaki, puasanya hidung. Ini semua harus juga kita melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan dan melakukan yang hal-hal yang baik. Ini taufik untuk berpuasa. Tidak semua orang mampu. Ada orang dalam segi puasanya makan dan minum kadang tergoda. Tidak mampu untuk puasa makan dan minum. Ketika melihat orang lain makan, terliur, ingin makan. Tiba-tiba membatalkan puasanya karena kurang kuat imannya kepada Allah. Para pekerja yang lelah, capek, ada yang mampu puasa sampai, walaupun sampai tiba saatnya berbuka. Ada yang tidak mampu. Karena bekerja kelelahan, akhirnya terpaksa minum air. Ini namanya tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada niyah yang shadikah, yang jujur, yang ikhlas, yang betul-betul berazam ingin berpuasa. Kalau ada niat yang shadikah, pasti Allah bantu. Taufik lisyami. Karena itu suruh minta. Taufik lisyami, dipermudah untuk melakukan puasa ini. Sehingga tidak ada gangguan lagi. Baik gangguan materi ataupun gangguan-gangguan maksiat yang berhubungan dengan panca indera. Ini biniyatin shadikah. Suruh minta kepada Allah. Dan minta juga taufik kepada Allah apa? Wa tilawati kitabihi. Dan diberi taufik untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Karena tidak semua orang di bulan puasa ini mampu membaca Al-Quranul Karim. Ada saja alasannya, capek, penat, banyak kesibukan. Sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk membaca Al-Quran. Padahal kita sudah di bulan-bulan yang lain sudah tidak mampu. Karena kesibukan jarang membuka Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya kaum ini, kaumku katanya, menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Jadi ditinggalkan, orang jarang mau membaca Al-Quran, buka ayat-ayatnya, buka surah ini. Nanti Al-Quran sendiri akan mengadu kepada Allah. Tidak sedikit dari Al-Quran yang digantung, ditaruh di satu tempat, dipajang dalam keadaan bersih, tandanya Quran itu gak pernah dibuka, hanya menjadi hiasan dinding ataupun hiasan di tempat-tempat buku yang ada. Jadi minta taufik kepada Allah agar dipermudah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, fa inna syaqi kulla syaqi man haruma kufranullah fi hadha syahril azim. Paling celakanya manusia, saling celakanya manusia, orang yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah di bulan ini. Itu yang paling celakanya manusia. Na'udzubillah, karena di bulan ini Allah menjanjikan akan memberikan pengampunan kepada orang-orang muslimin, mukminin, akan diberikan pengampunan. Tetapi dia tidak diberikan pengampunan. Kenapa? Karena perbuatannya di bulan ini bukan melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah suruh untuk meninggalkannya. Sehingga dia haruma, diharamkan daripada ghufranullah, daripada pengampunan Allah. Itu paling celakanya manusia. Wadkuru biju'ikum wa atsyikum fihi ju'a yaumal qiyamah wa atsyih. Ingatlah kalian dengan lapar kalian, dengan hausnya kalian akan kelaparan nanti, kehausan nanti di hari kiamat. Ya. Wa tasaddaqu ala fuqaraikum, dan berilah sedekah kepada orang-orang fakir daripada kalian. Wa masakinikum, dan orang-orang yang miskin yang tidak mampu. Waqiru kibarakum, dan hormati orang yang tua daripada kalian. Warhamu sigarakum, dan kasihanilah orang-orang yang kecil daripada kalian. Ingat, suruh memberi sedekah. Karena di bulan-bulan yang lain kita kalau beri sedekah, pahalanya satu, di bulan ini dilipat gandakan. Kalau di bulan lain membaca Al-Quran sekali hatam, kalau di bulan ini membaca satu huruf bagaikan menghatamkan Al-Quran. Luar biasa daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau dibaca berapa kali kita bagaikan hatam di bulan-bulan yang lain. Kemudian hormati orang yang tua daripada kalian, dan kasihani, rahmati orang-orang yang kecil daripada kalian. Ini wasilu arhamakum, dan sambunglah tali rahim kalian. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat di dalam Al-Qur'an, di dalam 3 ayat yang berlainan tempatnya, kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Wahfadhu alsinatakum, jaga lidah kalian. Jaga, jangan sampai mencaci orang, jangan sampai mengumpat orang, jangan sampai menghardik orang. Ucapan yang dulunya di selain bulan Ramadan dengan kata-kata kasar, robahlah di bulan ini dengan kata-kata lembut. Hingga Allah menyayangi kita, karena kita menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan sikap dan akhlak yang baik di bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menunjukkan sikap yang negatif, yang tidak baik, yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, berarti kita tidak menghormati Allah di bulan ini. Kalau kita perhatikan, luar biasa ya, doa di awal bulan Ramadan. Coba renungkan doa ini. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas sha'imin. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan Ramadan ini bagaikan puasanya orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Siyamas sha'imin, puasanya orang berpuasa. Padahal dirinya sudah berpuasa, tetapi kenapa? Dalam doanya mohon kepada Allah
puasanya orang-orang yang berpuasa. Karena tidak semua orang yang berpuasa dari segi jasmani, yaitu dari makan dan minum, dia berpuasa panca inderanya. Tidak semua berpuasa panca inderanya. Karena itu memohon kepada Allah, ya Allah jadikan puasaku yang benar-benar orang yang berpuasa. Syamas shaimin. Tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal atas. Ini kata Rasulullah SAW, kecuali haus dan lapar. Nggak dapat pahala. Walaupun dari segi itu saja ada pahala-pahalanya selagi tidak melakukan dosa jawareh, ya. Itu diberi pahala, tetapi tidak sedikit dari manusia tidak mendapatkan daripada puasa melainkan lapar dan haus. Karena apa? Jawarehnya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa. Karena itu para urafa mengatakan puasa itu dibagikan kepada 3 martabat. Ada puasanya orang awam, yaitu puasanya hanya daripada menahan dan dari lapar dan makan, dari saat fajar hingga saat ghurub, saat terbenamnya matahari sampai gelapnya malam. Hanya itu puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khas, yang khusus, yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasanya panca indera. Puasanya mata, telinga, mulut, hidung, dan juga tangan, kaki, jawareh juga ya, anggota badan juga berpuasa. Ini puasa sudah al-khas. Ada lagi yang lebih tinggi puasa itu, yaitu puasanya khawasul khawas, orang yang paling khusus, al-mugarrabin, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu puasanya al-mugarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu shaumul qalb, puasanya hati. Ya, dalam hati ini bersih daripada adranil gulub, daripada kotoran-kotoran hati. Puasanya bersih. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, tidak ada apapun yang negatif, ya. Ya, itu dihilangkan, hasud dan lain-lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu arsyur rahman. Dalam riwayat, hati itu adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dulu supaya Ar-Rahman ini Allah bisa ada selalu di dalam hati kita. Ini pentingnya puasanya hati. Tidak ada selain Allah. Yang diingat hanya Allah. Yang ada dalam hatinya, tujuan hidupnya hanya Allah. Ini puasanya hati, ini puasanya khawasul khawas. Yang tidak semua orang akan mendapat kedudukan tersebut. Terus keperhatikan lagi doa Imam Ahlul Bait, ya. Di doa pertama bulan Ramadan, wa qiyami fihi. Allah maj'al siyami fi siyamas saimin wa qiyami fihi qiyamal qaimin. Dan jadikan bangunku di bulan-bulan puasa bagaikan orang-orang yang betul-betul berdiri, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berdiri di bulan Ramadan, salatul lail atau apa, betul-betul karena Allah. Ada yang karena maslahat, ada karena keinginan dipuji orang, ada karena ingin ketemu dengan orang lain, dan lain-lain. Nawayanya orang, niat-niat orang. Karena itu harus niat yang bersih. Ya. Dan yang paling penting di sini dalam doa Imam Ahlul Bait, daripada Ahlul Bait alaihissalam, wa nabbihni fihi an-naumatil ghafilin, dan bangunkan aku ya Allah daripada tidurnya orang-orang yang lalai. Ini yang paling penting. Tidurnya orang-orang lalai. Heran. Tidur kok dikatakan lalai? Kalau tidur pasti lalai. Ya. Tapi suruh bangunkan. Ini di sini bukan tidurnya mata. Ya. Karena tidurnya kita di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW mengatakan ibadah. Wa naumukum fihi ibadah. Tapi di sini doa ini mengatakan bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Maksudnya kita ini selama ini, selagi kita bukan di jalan Allah, selagi kita selalu melakukan maksiat, selalu melakukan hal-hal yang negatif, itu kita dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, lalai.
orang-orang yang berakal, yang tidak tidur, yang sadar itu, merekalah orang-orang yang akan bertakwa kepada Allah karena takut akan siksa-siksa Allah, azab-azab Allah. Karena takut, dia pasti akan selalu berjaga-jaga. Jadi jiwanya tidak tidur, hatinya tidak tidur. Ya, walaupun matanya tidur, tapi jiwanya selalu tidak tidur. Karena apapun yang diingat saat mau tidur, saat bangun tidur, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin. Ya Allah, bangunkan aku daripada tidurnya orang-orang yang lalai. Ya, semua orang yang tidur pasti lalai, tapi di sini maksudnya bukan tidur jasmani, tapi tidurnya perilaku kita. Ya, selama ini yang sering berbuat hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, hal-hal yang Allah murkai, itu bagaikan kita tidur. Maka bangunkan ya Allah daripada hal-hal ini supaya aku menjadi manusia daripada manusia yang insaf, yang sadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.